teman-teman penghayat lebih publik, lebih kepada kita yang mungkin masih awam dengan konsep-konsep yang ada di komunitas penghayat kepercayaan. Yang pertama saya minta Teh Dewi Kanti. Halo? Mungkin bisa dibuka suaranya ke Teh Dewi Kanti. Ya. Teh Dewi Kanti dari Komnas Perempuan akan menanggapi paparan dari pembicara. Silakan Teh. Ya, bagaimana suara saya bisa terdengar? Sangat jelas. Oke, baik. Sampurasun Rahayu, salam Nusantara. Senang sekali saya berkesempatan untuk bisa bergabung dalam forum Kamisan ini, dan atas nama lembaga Komnas Perempuan, sebagaimana kita ketahui adalah sebuah lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan berbagai diskriminasi terhadap perempuan. Nah, dalam hal ini tentunya kami sangat berkepentingan untuk terus mengawal, seperti kita tahu bahwa masyarakat penghayat kepercayaan atau agama leluhur sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia masih mengalami upaya-upaya tersendiri dalam mewujudkan hak konstitusi sebagai warga bangsa gitu. Dan terkait dengan apa yang malam ini kita ambil tema bahwa bagaimana sebetulnya kami melihat dan begitu berbangga dari ketiga narasumber ini menunjukkan bahwa masyarakat penghayat kepercayaan dan ataupun agama leluhur yang ada di Indonesia itu bagian yang menjadi elemen terpenting dari bangsa ini untuk bisa bangkit sebetulnya dari segala situasi, termasuk saya mencatat bahwa daya resiliensi ya yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan itu bukti bahwa kekuatan spiritual itu menjadi daya yang luar biasa dalam menghadapi segala tantangan di masyarakat gitu ya, dan hidup berbangsa. Dan ini juga menjadi bagi kami di Komnas Perempuan ini penting sekali untuk pengetahuan-pengetahuan yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi menjadi juga pengetahuan masyarakat secara umum, terutama tadi saya mendengar sangat baik, sangat menyentuh ya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur. Itu menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman yang sangat bersentuhan langsung gitu ya. Bagaimana mensikapi segala hambatan-hambatan yang ada di lingkungan sekitar itu bisa terjawab dengan daya kelentingan, daya tahan, daya spiritual sebetulnya yang dimiliki sebagai modal kita sebagai manusia gitu. Menjadi solusi bagaimana daya spiritual itu mampu menjadi kekuatan gitu ya, kekuatan. Dan menarik ketika sinergi yang dilakukan dalam jaringan rumah bersama ini ke depan, kita berharap bisa mengumpulkan berbagai pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para penghayat ataupun agama leluhur yang mungkin selama ini tidak tersampaikan dan tidak diketahui oleh masyarakat. Bagaimana sebetulnya orang mungkin mengenal atau bahkan ada yang belum mengenal bahwa masyarakat penghayat atau agama leluhur adalah elemen yang masih terus berjuang gitu ya. Tetapi dalam tantangan-tantangan yang dihadapi selalu bisa melewati hambatan-hambatan itu. Dengan kesadaran apa? Dengan kesadaran bahwa prinsip nilai kemanusiaan itulah yang menjadi spirit dan prinsip kecintaan terhadap alam titipan dari Yang Maha Kuasa itulah yang menjadi penguat.
Jadi saya melihat daya kekuatan sumrah gitu ya, pasrah, kepasrahan. Pasrah bukan berarti pasif, tapi selalu berkontribusi, selalu ingin berbagi, selalu ingin mengupayakan jalan keluar untuk nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang kami catat betul, bahwa terutama bagaimana solusi-solusi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur ya, sangat pendekatannya sangat humanis dan feminis gitu ya. Bagaimana kita menghormati alam sebagai mungkin bangsa Indonesia sini sudah hampir kehilangan arah. Bagaimana menetapkan, menguatkan peradaban yang bisa menghargai lingkungan, bisa bukan hanya berpikir penguasaan atau menguasai kepada yang berbeda, tetapi penghayat kepercayaan dan agama leluhur mengajarkan tentang penguasaan terhadap diri sendiri. Ketika kita sudah menguasai diri sendiri, maka kita bisa berbagi energi kepada semesta bahkan. Jadi di dalam COVID ini kita juga mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kearifan yang dimiliki ibu bapak yang selama ini mungkin belum terungkap secara luas di masyarakat, mudah-mudahan bisa dimaknai lebih jauh oleh masyarakat, dan sejatinya bangsa ini masih harus terus memenuhi hutang peradaban terhadap warga bangsa, anak-anak bangsa, putra-putri Nusantara yang masih melestarikan agama, kepercayaan leluhur yang hingga saat ini sebetulnya menjadi peneguh kebinekaan kita. Bagaimana kami sebagai lembaga hak asasi manusia terus akan berkontribusi untuk mendorong upaya-upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, karena kami melihat perempuan juga punya peran yang begitu penting. Terlebih juga situasi sulit dalam COVID ini juga dampak terhadap perempuan itu juga cukup banyak mengalami kesulitan gitu ya. Bagaimana situasi ketika menghadapi social distancing di rumah semua, dan bagaimana beban pekerjaan para perempuan juga menjadi lebih banyak begitu. Nah, bagaimana solusi-solusi yang tadi dikatakan oleh Ibu Bapak sebagai sebuah modal kekuatan spiritual itu bisa tersampaikan utuh kepada masyarakat dan menjadi kontribusi yang luar biasa. Bagaimana sebetulnya karakter kebangsaan kita ini masih ada untuk berbagi, untuk bisa saling memberi, untuk bisa saling menguatkan lewat jalan spiritualitas setara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah tanggapan ya dari kami. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih Teh Dewi. Jadi kalau boleh dikatakan ini juga momentum untuk, jadi perempuan punya kerentanan ketika situasi COVID ini. Mereka yang terdampak dan ada peran yang bertumpuk. Ini justru